Sebuah ekowisata yang menawarkan keindahan alam yang bercampur dengan budidaya tanaman mangrove. Kawasan ekowisata Mangrove Peak memiliki luas 95,5 hektar yang terbagi menjadi 4 kawasan. Dikarenakan terbelah oleh jalur hijau jalan tol yang ada, namun satu-satunya kawasan yang dibuka untuk umum hanyalah di area ini saja. Kalau masuk pembangunan wisata ini ya sekitar tahun 2000-an lah. Mulai digarap dijadiin hutan kota itu. Pada waktu dulunya itu dia aslinya sini nih tambak, kayak empang-empang rawa gitu. Seakan tak mampu melepaskan kesan angker dan mencekam yang ada. Segudang cerita akan keberadaan sosok makhluk tak kasat mata menyelubung area ini. Selaras dengan larangan adanya aktivitas pengunjung saat menjelang malam. Mulai dari sosok hitam nan besar yang disinyalir menghuni pada sebuah pohon dengan bentuk tak biasa. Karena menjulang dan tak mampu ditebang sehingga dibuatkan jalan setapak untuk memutar. Nah ceritanya saya patroli sendiri. Nah saya kan belum tahu lah daerah sini ya, cuma saya numpang-numpang. Nah pas balik itu saya ditemenin sama ada pengunjung orang gagu, dia juga indigo juga. Begitu dia datang masuk ke wilayah Gazebo Tengah. Katanya ada cewek, tangannya panjang, rambutnya gunpai gitu. Tak hanya itu saja, hadirnya peristiwa kelam akan temuan mayat seorang laki-laki yang disinyalir dibuang dari pinggir jalan tol ini ikut serta mewarnai keangkeran area ini. Setelah pagi gempar ditemukan sosok mayat laki-laki. Itu emang jelas-jelas dibuang dari atas mobil gitu. Sama yang di jembatan itu model kayak setan merah. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak sisi lain dari keindahan ekowisata mangrove yang tak membiarkan area wisata ini sepi saat malam menjelang? Oke Rudy, kita udah sampai nih di ekowisata mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk. Kita masuk aja karena aku juga udah janjian sama penjaga di sini namanya Pak Jo. Yuk Rudy. Penelusuran pun kami mulai dengan memasuki gerbang area hutan mangrove. Ini kita mulai masuk ke dalam mangrove-nya, bisa dilihat kiri kanan ini udah banyak banget pohon-pohon yang sangat tinggi, dan kalau suaranya berisik pemirsa ini memang karena letaknya itu sangat dekat dengan pinggir tol ya Rudy ya. Ini adalah jalan. Rudy merasakan sosok astral yang Kenapa, melintas. Tiba-tiba ada sekelebat bau amis. Ini baru masuk loh. Ada sosok makhluk yang tadi melintas di dekat kita. Dan kemudian udah pergi entah kemana, dia baunya amis. Karena dia itu makan ikan. Oh, ini dia tadi dari sana Ruth, langsung kayak nyebrang gitu? Tiba-tiba tadi dia bukan, tadi dari arah sana ke sini, terus kemudian hilang entah kemana. Udah hilang ya? Ya udah deh, kita lanjut aja atau? Iya. Lanjut aja ya. Belum lama kami berbincang, Rudy merasakan adanya sosok astral yang muncul mendekat. Apa? Ada sesuatu Nat di sana. Ada sesosok makhluk astral yang tiba-tiba muncul. Saya mau coba mendekat. Aman Ruth, nggak apa-apa Ruth. Permisi ya. Kenapa Ruth? Misi. Dia di dekat sini. Nah, dia di sini. Aku. Sosoknya dia ini mirip petani. Jadi dia itu memakai pakaian kayak putih lusuh, terus dia memegang tongkat dan pakai topi itu topi caping. Topi caping itu kayak topi bambu.
Kenapa dia di sini, Ruth? Di mangrove ini? Sebentar, Nat. Namanya siapa? Ramen. Ramen namanya. Ramen. Jadi si kakek ini biasa dipanggil Kong Ramen. Kong Ramen. Berarti ada juga manusia yang bisa lihat kamu. Ada. Jadi ada pengunjung yang bisa lihat dia dan kemudian berkenalan dan dia juga pengunjung yang bisa lihat itu memanggil dia itu Kong Ramen. Oh, jadi memang dia juga suka menampakkan dirinya ke pengunjung tempat ini. Terus tapi dia suka ngegangguin orang-orang yang datang ke sini nggak, Ruth? Gak cuma pengunjung, tapi juga petugas-petugas di sini itu ada juga yang pernah melihat sosok dia. Kan? Ketika dia duduk di area jembatan ya persis kayak orang apa sih patani aja gitu yang pakai topi caping gitu ya kan, duduk, dia bawa tongkat gitu. Dan dia itu bawa gerombolan musang apa anjing air itu. Banyak jumlahnya. Dan apa nih? Dia memperingatkan sesuatu, Nat. Hati-hati, ada makhluk jahil di sini. Ada makhluk jahat juga di sini. Dan dia juga kesal karena pernah ada orang buang sial. Oke, dia udah berapa lama, Ruth, di sini, Ruth? Sudah berapa lama di sini? Oh, dia bilang sudah lama. Dan bisa dibilang dia ini adalah sesepuh di sini. Dan Nat, tahu nggak? Dia itu bisa kayak semacam memerintahkan binatang-binatang rawa yang ada di sini. Kayak berang-berang, musang, pokoknya yang di rawa-rawa ini. Jadi dia punya ini ya, seperti kekuatan untuk bisa memerintahkan binatang-binatang yang ada juga di sini. Tapi maksudnya apa, Ruth? Tujuannya seperti itu apa? Emang cuma karena dia bisa berkomunikasi, tapi nggak ada niat untuk jahat ke manusia kan? Mungkin gini ya, pada suatu hari ada manusia yang dia nggak senengin. Kemudian dia memerintahkan berang-berang untuk gigit manusia itu. Mungkin semacam gitulah. Dia berpesan supaya kita tuh jangan macam-macam di tempat ini. Selalu jaga lingkungan sini, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori dan lain-lain. Ya pesennya ya jangan sembrono, ibarat kata jaga tata krama, sopan santun. Kalau berkunjung ya yang sopan, yang baik ya terutama ya ada permisi gitu.